Shalom, perkenalkan nama saya Novianti Krismawati Femi, NIRIM 1020230160, kelas C Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas mengenai pandangan etika Kristen mengenai aborsi. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah etika Kristen yang harus saya tuntaskan. Aborsi adalah suatu proses pengeluaran janin yang disengaja dari dalam kandungan. Etika Kristen memandang bahwa aborsi adalah menentang tindakan yang disebut sikap pro-life, yang didasarkan pada prinsip sentral mengenai kesucian dan nilai hidup manusia sejak pembuahan dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak bermoral. Kekristenan memandang bahwa hidup manusia adalah karunia yang kudus dari Allah dan harus dilindungi sejak saat pembuahan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 12, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nilai ini tidak diperoleh setelah lahir, tetapi melekat pada keberadaan manusia. Etika Kristen menekankan bahwa janin adalah individu manusia seutuhnya sejak pembuahan, karena ia memiliki kode genetik unik manusia dan merupakan ciptaan Allah yang sedang berkembang. Meskipun di dalam Alkitab tidak secara langsung dibahas mengenai aborsi, namun ajaran-ajaran di dalamnya secara konsisten menegaskan nilai kehidupan yang belum lahir. Seperti dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 15 dan Mazmur pasal 139 ayat 13-16. Di situ dijelaskan bahwa Allah memiliki hubungan pribadi dan tujuan bagi setiap individu sebelum mereka lahir. Hal ini menekankan bahwa kehidupan di dalam kandungan sudah dikenal dan dihargai oleh Allah, dan peran aktif dan intim oleh Allah dalam pembentukan manusia di dalam rahim. Menekankan juga bahwa kehidupan yang belum lahir adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Allah mengetahui dan telah merencanakan hari-hari individu. Keluaran pasal 20 ayat 13 di situ ditekankan mengenai perintah Tuhan, yaitu larangan untuk membunuh. Janin dipandang sebagai manusia yang berharga dan diciptakan oleh Allah, dan mengakhiri hidupnya dianggap bahwa telah menentang perintah Allah, yaitu larangan untuk membunuh. Membunuh anak yang tidak bersalah tidak dapat memperbaiki kejahatan yang telah terjadi. Anak tersebut tetap memiliki nilai di mata Tuhan terlepas dari kondisi bagaimana bahi. Etika Kristen menekankan mempertahankan bahwa hidup janin harus dilindungi tanpa pengecualian, kecuali dalam kasus langka di mana tindakan medis untuk menyelamatkan ibu secara tidak langsung menyebabkan kematian janin, tetapi tujuannya bukanlah aborsi. Meskipun pandangan etika Kristen menolak aborsi, namun etika Kristen juga menekankan pentingnya kasih, belas kasihan, pengampunan dan dukungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk wanita yang sedang mengalami kehamilan yang sulit atau yang telah melakukan aborsi. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai 11, di situ dijelaskan agar umat Kristen tidak menghakimi, tetapi menawarkan pengampunan dan kasih Kristus bagi mereka yang menyesali tindakan aborsi dan mencari pengampunan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan etika Kristen mengenai aborsi. Semoga dapat membawa bagian dalam kehidupan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Shalom.